Coba dengarkan saya baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan sekadar informasi biasa. Setiap pagi, saat Anda membuka mata, saat tubuh Anda baru saja bangun dari istirahat panjang, ada satu kebiasaan kecil yang jika Anda lakukan dengan cara yang salah, perlahan, tanpa terasa, bisa menjadi racun bagi tubuh Anda sendiri. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak orang melakukannya setiap hari, merasa itu hal sepele, padahal diam-diam memperpendek usia. Kalau Anda berusia di atas 40 tahun, atau punya orang tua, kakek, nenek, tolong jangan skip video ini. Karena di akhir nanti, saya akan jelaskan gerakan sederhana setelah bangun tidur yang terbukti membantu tubuh lebih sehat, peredaran darah lebih baik, dan menurunkan risiko penyakit degeneratif. Tapi peringatannya satu, jika Anda melewatkan satu bagian saja, pemahaman Anda akan setengah-setengah, dan hasilnya bisa keliru. Jadi, tarik napas pelan, dan dengarkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Saya sehari-hari menangani pasien dengan keluhan, nyeri sendi, tekanan darah tinggi, gula darah tidak terkontrol, mudah lelah, hingga gangguan jantung dan syaraf, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Dan percayalah, banyak dari masalah itu berawal dari pagi hari. Sebelum kita lanjut, silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Bukan untuk saya, tapi agar informasi kesehatan seperti ini bisa terus sampai ke lebih banyak orang yang benar-benar membutuhkan. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati saja. Saat bangun tidur, apa yang pertama kali Anda lakukan? Langsung duduk? Langsung berdiri? Atau langsung ke kamar mandi? Kelihatannya sepele, tapi secara medis, di momen 5-10 menit pertama setelah bangun tidur, tubuh berada dalam kondisi yang sangat rentan. Secara fisiologis, tekanan darah belum stabil, pembuluh darah masih kaku, aliran darah ke otak belum maksimal, sendi dan otot masih dingin, detak jantung baru menyesuaikan diri. Dan di titik inilah, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Saya sering menemukan pasien yang berkata, "Dok, saya sehat sebelumnya, tapi tiba-tiba sering pusing pagi hari. Dok, saya bangun tidur rasanya lemas, padahal tidur cukup. Dok, kenapa ya tekanan darah saya selalu naik di pagi hari?" Jawabannya seringkali bukan obat, melainkan kebiasaan setelah bangun tidur. Dan sekarang, izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Bukan usia yang membuat tubuh cepat rusak, bukan juga faktor keturunan semata, tapi ritme pagi yang salah selama bertahun-tahun. Saya pernah melihat pasien usia 70 tahun yang tubuhnya lebih kuat dibanding usia 50 tahun. Dan sebaliknya, usia 45 tahun, tapi pembuluh darahnya seperti usia 80. Perbedaannya satu, apa yang mereka lakukan setelah bangun tidur. Di bagian berikutnya, saya akan membuka satu fakta medis penting. Mengapa tubuh kita paling menentukan nasib kesehatannya di pagi hari, kesalahan fatal yang dianggap wajar oleh banyak orang, dan mengapa ini bisa menjadi racun pelan-pelan bagi tubuh. Tolong, jangan kemana-mana. Karena kabar baiknya, tubuh kita sebenarnya sangat mudah diperbaiki, asal tahu caranya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa saya katakan pagi hari menentukan kualitas kesehatan dan umur panjang seseorang? Jawabannya ada pada mekanisme alami tubuh manusia. Saat Anda tidur malam, tubuh tidak benar-benar mati. Ia bekerja dalam mode pemulihan. Namun, saat bangun tidur, tubuh belum sepenuhnya siap digunakan. Secara medis, kondisi ini disebut sebagai sleep-wake transition phase. Fase transisi bangun dari tidur. Di fase ini, tekanan darah naik perlahan. Detak jantung menyesuaikan. Oksigen ke otak belum maksimal. Sistem saraf otonom masih beradaptasi. Artinya satu, tubuh belum siap menerima hentakan. Saya akan sebutkan satu persatu, dan mungkin Anda pernah melakukannya. Tanpa sadar, tanpa niat buruk,
Tapi dampaknya serius. Langsung duduk atau berdiri dengan cepat. Ini bisa menyebabkan penurunan aliran darah ke otak secara mendadak. Secara medis dikenal sebagai hipotensi ortostatik. Langsung berjalan cepat ke kamar mandi. Pada usia lanjut, ini meningkatkan risiko jatuh dan pusing. Langsung mengejan di toilet. Ini sangat berbahaya untuk penderita jantung dan hipertensi. Langsung pegang HP sambil membungkuk. Leher dan tulang belakang belum siap menahan beban. Langsung minum kopi tanpa persiapan tubuh. Ini bisa memicu onjakan asam lambung dan jantung berdebar. Kesalahan-kesalahan ini terlihat ringan, tapi jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya menumpuk. Ini yang saya sebut racun perlahan. Racun tidak selalu berbentuk zat kimia. Dalam dunia medis, kebiasaan salah yang dilakukan berulang-ulang juga disebut racun kronis. Efeknya tidak langsung terasa hari ini, tidak besok, tapi pembuluh darah makin kaku, tekanan darah makin sulit dikontrol, sendi cepat aus, saraf mudah terganggu, otak lebih cepat lelah. Dan yang paling berbahaya, banyak orang baru sadar saat sudah muncul komplikasi. Stroke ringan, pingsan mendadak, serangan jantung pagi hari. Tahukah Anda, secara statistik medis, serangan jantung dan stroke lebih sering terjadi di pagi hari, terutama antara jam 5-9 pagi. Ini bukan kebetulan. Tapi sekarang dengarkan saya baik-baik. Ini kabar baiknya. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri jika diberi sinyal yang benar. Dan sinyal paling kuat itu justru ada di pagi hari. Dengan gerakan sederhana, tanpa alat, tanpa obat, tanpa biaya, Anda bisa membantu jantung bekerja lebih ringan, melancarkan aliran darah, mengurangi nyeri sendi, membuat tubuh lebih segar sepanjang hari, dan yang terpenting, memperlambat proses penuaan. Di bagian selanjutnya, saya akan masuk ke inti utama video ini. Saya akan jelaskan 6 hal baik yang terjadi di dalam tubuh jika Anda melakukan gerakan yang benar setelah bangun tidur. Dan di bagian ketiga ini juga, saya akan berikan solusi praktis langkah demi langkah yang bisa langsung Anda lakukan mulai besok pagi. Pastikan Anda tidak melewatkan satu poin pun. Sekarang, fokuskan perhatian Anda. Gerakan yang akan saya jelaskan ini bukan olahraga berat, bukan juga senam yang melelahkan. Ini adalah gerakan aktivasi tubuh setelah bangun tidur, yang secara medis bertujuan membangunkan sistem tubuh secara bertahap dan aman. Dan jika dilakukan setiap pagi, berikut 6 hal baik yang akan terjadi pada tubuh Anda. Dengan aktivasi yang tepat, pembuluh darah melebar secara alami. Risiko pusing dan kepala ringan berkurang. Konsentrasi meningkat. Risiko stroke pagi hari menurun. Inilah alasan kenapa orang yang melakukan aktivasi pagi lebih jarang merasa linglung setelah bangun. Tekanan darah cenderung melonjak di pagi hari. Fenomena ini disebut morning blood pressure surge. Gerakan pelan dan terkontrol menenangkan sistem saraf, membantu jantung menyesuaikan ritme, mengurangi lonjakan tekanan darah mendadak. Ini sangat penting bagi penderita hipertensi dan usia di atas 50 tahun. Sendi setelah tidur. Kaku. Minim pelumasan. Mudah cedera jika dipaksa. Gerakan yang benar. Meningkatkan cairan sendi, mengurangi nyeri lutut dan pinggang. Membuat tubuh lebih fleksibel sepanjang hari. Bukan sendi yang cepat rusak karena usia, tapi karena cara menggunakannya yang salah. Gerakan aktivasi pagi membantu jantung beradaptasi secara bertahap, mengurangi kerja jantung mendadak, menurunkan risiko nyeri dada pagi hari. Secara sederhana, kita memberi pemanasan pada jantung, bukan memaksanya langsung bekerja keras. Setelah bangun tidur, sistem saraf simpatik dan parasimpatik harus seimbang. Gerakan disertai napas, menurunkan hormon stres, membuat tubuh lebih tenang, mengurangi kecemasan tanpa obat. Banyak pasien berkata, "Dok, kok badan lebih ringan dan tenang ya?" Ini bukan klaim kosong. Aktivasi pagi yang konsisten membantu memperlambat kekakuan pembuluh darah, menjaga fungsi otot dan saraf, menunda ketergantungan di usia lanjut.
Umur panjang bukan soal angka, tapi kualitas tubuh saat usia bertambah. Sekarang saya jelaskan langkah-langkahnya. Lakukan di atas tempat tidur, sebelum duduk atau berdiri. Langkah 1. Tarik napas dalam, 1 menit. Sekarang, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata dari klinik saya. Kisah ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, dan kasus ini membuat saya semakin yakin bahwa kebiasaan kecil di pagi hari bisa mengubah kualitas hidup seseorang. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Sebut saja Pak A. Usianya 70 tahun. Beliau datang bukan karena keluhan berat, tapi dengan kalimat sederhana yang membuat saya langsung waspada. Dok, akhir-akhir ini saya sering pusing pagi hari. Kadang kalau bangun tidur, rasanya mau jatuh. Pak A bukan orang sakit parah. Tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, gula darahnya masih batas aman, kolesterolnya terkontrol. Secara angka, beliau terlihat baik-baik saja. Tapi tubuh manusia bukan hanya soal angka. Saya bertanya pelan. Pak, setelah bangun tidur biasanya langsung apa? Beliau menjawab jujur. Langsung duduk, Dok. Terus buru-buru ke kamar mandi. Tidak ada pemanasan. Tidak ada jeda. Tidak ada aktivasi. Dan di usia 70 tahun, hal ini sangat berisiko. Kami lakukan pemeriksaan lanjutan. Tekanan darah tidur 130/80 mm hidrogira. Tekanan darah berdiri langsung turun ke 105/65 mm hidrogira. Detak jantung meningkat drastis. Tes keseimbangan ringan tidak stabil. Ini adalah gambaran klasik hipotensi ortostatik. Kondisi di mana tekanan darah turun mendadak saat posisi tubuh berubah terlalu cepat. Dan kondisi ini sering terjadi di pagi hari. Secara medis, risiko jatuh pada lansia meningkat 2-3 kali lipat di pagi hari. 1 dari 3 lansia mengalami penurunan tekanan darah mendadak. Cedera akibat jatuh pagi hari sering berujung patah tulang, rawat inap, penurunan kualitas hidup permanen. Dan semua ini sering bukan karena penyakit berat, melainkan kebiasaan kecil yang salah. Saya tidak langsung memberi obat baru. Saya hanya berkata, Pak A, mulai besok pagi, jangan langsung duduk dan berdiri. Saya ajarkan gerakan aktivasi pagi yang tadi saya jelaskan kepada Anda. Beliau melakukannya setiap pagi, tanpa skip, tanpa terburu-buru. 2 minggu kemudian, Pak A datang kembali. Dan beliau tersenyum. Dok, sekarang bangun tidur rasanya lebih enak. Pusingnya hampir tidak pernah. Pemeriksaan ulang menunjukkan tekanan darah lebih stabil, detak jantung tidak melonjak mendadak, tes keseimbangan membaik, dan yang paling penting, kepercayaan dirinya kembali. Kasus Pak A bukan satu-satunya. Saya melihat hal serupa pada usia 55, 60, bahkan 75 tahun. Dan semuanya membuktikan satu hal. Tubuh tidak meminta hal rumit. Ia hanya ingin diperlakukan dengan benar. Di bagian terakhir nanti, saya akan rangkum semuanya. Saya akan jelaskan siapa saja yang wajib melakukan gerakan ini, siapa yang harus lebih hati-hati, dan bagaimana menjadikannya kebiasaan seumur hidup. Lalu kita akan tutup dengan ajakan ringan dan hangat, tanpa paksaan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak. Jika Anda masih menyimak sampai bagian ini, itu artinya Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri atau orang-orang yang Anda sayangi. Dan itu sudah langkah besar. Mari saya rangkum secara singkat dan jelas.
Pagi hari adalah waktu paling krusial bagi tubuh. Kesalahan kecil setelah bangun tidur bisa menjadi racun pelan-pelan. Tubuh membutuhkan transisi, bukan hentakan. Dengan melakukan gerakan aktivasi sederhana sebelum duduk dan berdiri, Anda membantu tubuh menjaga aliran darah ke otak, menstabilkan tekanan darah, melindungi jantung, mengurangi nyeri sendi, menjaga keseimbangan, dan memperlambat proses penuaan. Semua ini tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa biaya. Gerakan ini sangat dianjurkan untuk usia 40 tahun ke atas, penderita hipertensi, penderita diabetes, orang yang sering pusing pagi hari, lansia yang mudah kehilangan keseimbangan, siapapun yang ingin menua dengan kualitas hidup yang baik. Dan bagi usia muda, justru lebih baik dimulai sekarang, sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Lakukan gerakan ini secara perlahan. Jika muncul nyeri dada, pusing berat, sesak napas, hentikan, dan konsultasikan ke tenaga medis terdekat. Tubuh tidak boleh dipaksa. Ia harus dipahami. Ingat satu hal, panjang umur itu bonus. Tubuh yang kuat di usia lanjut adalah pilihan. Pilihan yang dimulai dari 5 menit pertama setelah bangun tidur. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengenal Anda. Silahkan tulis di kolom komentar nama Anda, usia, asal daerah. Bukan untuk apa-apa, tapi agar saya tahu siapa saja yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan ke orang tua, pasangan, atau sahabat Anda. Karena satu kebiasaan kecil bisa menyelamatkan banyak hal. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar sampai akhir. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.